Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Dwi Astuti akan menjelaskan materi tentang menentukan unsur-unsur dan sinopsis buku fiksi dan non-fiksi. Dari KD 3.9 yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, dan KD 4.9 yaitu membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi dan buku fiksi yang dibaca. Yang pertama adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang isinya berupa cerita atau kejadian karangan yang tidak nyata. Contoh, buku cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fabel, dan komik. Lalu, buku non-fiksi adalah buku yang isinya menceritakan kejadian yang nyata menurut pemikiran atau pendapat atau opini penulis. Contoh, buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah yang berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi yang pertama adalah cerita buatan, kedua bersifat imajinatif, ketiga bahasanya kiasan. Lalu buku non-fiksi yang pertama berdasarkan data, kedua informatif, ketiga bahasanya lugas atau denotatif. Unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. A. Buku fiksi. 1. Cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Tokoh dan penokohan atau pelaku cerita. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan, yaitu variatif atau biasanya tidak baku. Yang ketujuh, penyajian alur cerita beragam. B. Buku non-fiksi. 1. Cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab buku. 4. Isi buku yang berupa ilmiah atau aktual atau faktual. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan, yaitu baku. 7. Sistematika penulisan atau standar. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis adalah suatu ringkasan pendek dari sebuah cerpen, novel, drama atau film dengan alur yang sesuai dan menarik. Tujuan penulisan sinopsis adalah agar menarik minat pembaca. Aspek-aspek sinopsis. 1. Alur tepat. 2. Bahasa perangkum yang mengutamakan aspek persuasif. 3. Memberi rangsangan bagi pembaca untuk membaca naskah aslinya. Langkah-langkah membuat sinopsis. Yang pertama, membaca naskah aslinya. Kedua, mencatat gagasan pokok. 3. Mengembangkan gagasan pokok. 4. Menggunakan kalimat yang jelas, efektif, menarik, dan mudah dipahami. 5. Jika ingin mencantumkan dialog, ambil intinya saja. Berikut akan disajikan contoh dari sinopsis, yaitu dari novel Laskar Pelangi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.